Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ridho selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebelumnya, dengan adanya video ini, saya akan mengerjakan atau memberikan apa yang telah saya kerjakan dari tugas yang diberikan oleh Bapak Ridho, yaitu meresensi buku Metodologi Studi Islam. Dan di sini saya mengambil dari buku Metodologi Studi Islam karya Profesor Dr. Abudinata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kisya Mona Aksa dengan NIM 2052276, kelas Tadris Bahasa Inggris kelas B, semester 6. Sebelumnya izinkan untuk membacakan identitas buku terlebih dahulu, yaitu pertama ada judul buku. Judul bukunya yaitu Metodologi Studi Islam. Dan untuk pengarang atau karya ini oleh Profesor Dr. Haji Abudinata MA, dan untuk penerbitnya itu dari Raja Wali Pers. Cetakan ini dari Juni 2014, dan yang terakhir tebal halamannya itu ada 481 halaman. Sebelum saya membacakan hasil yang telah saya tulis, yaitu resensinya, mungkin saya akan sedikit membacakan isi dari buku tersebut ya, yaitu Islam datang pada abad ke-13 Masehi. Hingga saat ini, fenomena pemahaman keislaman umat Islam di Indonesia ini masih ditandai oleh keadaan amat variatif. Kita dapat melihat dari adanya sejumlah orang yang pengetahuannya tentang keislamannya itu cukup luas dan juga mendalam, tapi kurang memahami dengan adanya disiplin ilmu keislaman lainnya. Bahkan pengetahuan yang bukan merupakan keahliannya itu dianggap sebagai ilmu yang kelasnya berbeda di bawah kelas ilmu yang dipelajarinya. Kemampuan dalam menguasai materi keilmuan tertentu perlu diimbangi dengan kemampuan di bidang metodologi sehingga pengetahuan yang dimilikinya dapat dikembangkan. Di kalangan para ahli terdapat perdebatan di sekitar permasalahan apakah studi Islam ini dapat dimasukkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan, dan juga mengingat bahwa sifat dan karakteristik antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama ini berbeda. Gitu. Jadi Islam itu harus dipelajari dari sumbernya yang asli, yaitu Al-Quran dan juga Al-Sunnah Rasulullah. Islam juga harus dipelajari secara integral, tidak dengan cara parsial, yang artinya yang dipelajari itu secara menyeluruh sebagai satu kesatuan yang bulat, tidak secara sebagian saja. Islam ini perlu dipelajari dari kepustakaan yang ditulis oleh para ulama besar seperti kaum Zu'ama dan sarjana Islam, karena pada umumnya mereka memiliki pemahaman Islam yang baik, yaitu pemahaman yang lahir dari perpaduan ilmu yang terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dengan pengalaman yang indah dari praktik ibadah yang dilakukan setiap hari. Islam juga hendaknya dipelajari dari ketentuan normatif teologis yang ada dalam Al-Quran, baru kemudian dihubungkan dengan kenyataan historis, empiris, dan sosiologis yang ada di masyarakat. Gitu. Kemudian metode yang dapat digunakan untuk memahami Islam secara
garis besar itu ada dua macam. Dua. Yang pertama itu, sebentar, ada komat. Apa deh ya? Yang pertama itu metode kompirasi. Apa sih metode kompirasi itu? Metode kompirasi yaitu suatu cara memahami agama dengan membandingkan seluruh aspek yang ada dalam agama tersebut dengan agama lainnya. Dengan cara demikian akan dihasilkan pemahaman Islam yang objektif dan juga utuh. Yang kedua adalah metode sintesis, yaitu suatu cara memahami Islam yang memadukan antara metode ilmiah dengan cara cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif. Islam tampak sebagai ajaran yang di samping berkenaan dengan keyakinan dan moral juga berkenaan dengan masalah peraturan yang berkaitan dengan kehidupan. Oke, langsung saja resensinya. Yang tadi juga sebenarnya masuk ke dalam resensi ya. Ini yaitu buku metodologi studi Islam karya Profesor Dr. Haji Abudinata ini merupakan karya penting dalam bidang studi Islam. Buku ini membahas tentang metodologi atau cara-cara yang digunakan dalam mempelajari agama Islam dengan tujuan memberikan landasan teori yang kuat. Profesor Abudin tidak hanya membahas satu metode penelitian saja, tetapi juga berbagai metode penelitian yang dapat digunakan dalam studi Islam. Buku ini terdiri dari 3 bagian yang membahas tentang pengertian dan ciri-ciri metodologi dalam studi Islam, metode penelitian dalam studi Islam, dan penerapan metodologi dalam studi Islam seperti tafsir, hadis, fikih, dan sejarah Islam. Selain itu juga buku ini menjelaskan pentingnya penggunaan metodologi dalam studi Islam. Abudinata menyarankan bahwa dengan menggunakan metode yang tepat dapat membantu kita lebih memahami sumber-sumber dalam Islam, menghindari salah tafsir, dan juga memperluas pengetahuan tentang Islam. Salah satu poin penting dari karya ini adalah penekanannya pada pentingnya memahami konteks sejarah dan budaya dalam menggunakan metode penelitian tertentu dalam studi Islam. Profesor Abudinata sendiri juga memperkenalkan kepada para pembacanya pada perkembangan metodologi studi Islam itu secara global, memberikan wawasan yang luas dan mendalam. Memberikan wawasan itu tentang bagaimana pendekatan metodologis terhadap studi Islam ini telah berkembang dan berubah dalam seiring waktu. Ya, mengingat kembali dari masa lalu yang begitu, kemudian ke masa yang modern yang sekarang. Kemudian buku metodologi studi Islam ini karya Abudinata memiliki sejumlah kelebihan yang menjadi nilai tambah dalam kajian metodologi studi Islam. Profesor Abudinata juga berhasil menyajikan beragam pendekatan metodologis dengan bahasa yang jelas dan mudah untuk dipahami bagi kita. Kadang kan ada manusia yang kadang masih susah untuk memahami, membaca buku begitu. Kemudian buku ini juga memudahkan para pembaca dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan metodologi studi Islam secara global, memberikan konteks yang kaya akan informasi bagi para pembaca. Profesor Abudinata juga mampu mengaitkan teori dengan praktik.
dengan memperjelas penerapan metodologi tersebut dalam studi Islam. Tentu dari semuanya itu kita kembalinya ke studi Islam ya. Kemudian namun buku ini juga memiliki sebenarnya sebelum lanjut, tadi kan yang saya jelaskan itu tentang kelebihan buku ini. Kemudian saya akan membahas tentang kekurangan sedikit dari buku ini itu apa aja sih. Nah, buku ini juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah kurangnya pembahasan yang mendalam terkait dengan perkembangan terkini dalam metodologi studi Islam. Seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan, buku ini mungkin perlu disempurnakan dengan inklusi terhadap metode-metode penelitian yang muncul dalam studi Islam. Selain itu, beberapa pembaca mungkin menginginkan adanya sudut pandang yang lebih luas dan lebih kritis terhadap beberapa metode yang dibahas, sehingga buku ini dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang. Kemudian akhir dari semua ini yaitu kesimpulannya bahwa buku metodologi studi Islam karya Abu Dinata ini adalah buku yang sangat bermanfaat bagi para pembaca yang ingin mempelajari agama Islam dengan pendekatan ilmiah yang tepat. Buku ini telah mendapat apresiasi sebagai karya yang menawarkan kerangka metodologis untuk memahami dan mengkaji Islam. Keren. Dengan demikian, buku ini dapat dianggap sebagai salah satu rujukan utama dalam bidang metodologi studi Islam. Ya, sebagai rujukan utama, seperti Bapak Ridho ini pertama kali mengenalkan kita tentang metodologi studi Islam itu yaitu buku milik Profesor Abu Dinata ini. Jadi benar ya, menjadi rujukan utama bagi para pembaca. Dan saya juga sangat merekomendasikan buku ini kepada siapa saja, bagi yang mungkin mahasiswa atau siswa atau yang udah dewasa atau yang sudah tua yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang agama Islam. Mungkin segitu saja, dan juga sudah habis hasil dari tulisan saya. Baik, mungkin jika ada kesalahan saya meminta maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.